Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini insyaallah pemirsa YouTube channel Abi Hilman akan menyaksikan tausiah akikah, juga peresmian rumah, sedekah rumah, peresmian nama, dan juga ruahan di rumahnya Bapak Irfan. Ya, di rumahnya Pak Irfan Yuliansa, ya, sekeluarga besar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Abi Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya pada ada ini? Ada. Coba. Kita semangatkan dulu ucapan salamnya ya. Udah pada makan belum ya? Belum. Siap ya. Ya sama. Nah coba dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih terdengar semangat. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Wa qala huwa aidan bi ayatin ukhra Rabbi hab li minas salihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang pergi dari rumahnya niat thalabul ilmi, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah sampai dia pulang kembali. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin wa ba'd. Setelah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah kepada kita semua. Wabil khusus nikmat tertinggi, teragung, termulia, termahal, yakni nikmat iman dan Islam, yang tentunya sampai kita menghadap Allah kelak nikmat hidayah taufik ini tetap tercurah kepada kita semua. Amin. Amin. Kita pun melantunkan salawat salam, menyampaikannya, menyajikannya kepada junjungan alam, yakni baginda habibana wa nabiyana wa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama warasatul anbiya, guru-guru kita. Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang telah memberikan keilmuannya kepada kita semua. Semoga mendapatkan cucuran berkah Allah. Dan kita semua sampai pula mendapatkan fadilah salawat salam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, pertama sahibul hajat. Sahibul hajat yaitu Bapak Irfan. Berikut juga dengan Bapak RT 05 Pak Indra. Kemudian juga yang kami hormati para ketua di sini, para tokoh-tokoh masyarakat, tuan-tuan semua yang hadir di sini, para alim ulama, satya-satidah yang tak mungkin kami sebutkan satu demi satu, namun tetap tidak mengurangi rasa takzim kami kepada seluruh jamaah sekalian, terutama kepada para alim ulama kita. Juga yang tadi saya dengar ada Bapak RW 02 ya, RW 02 alhamdulillah hadir. Berikut juga dengan beberapa RT tadi, ada RT 08, ada Pak RT 02 juga ada. RT 03 belum? RT 06 ada. Ya. 0 berapa lagi? RT 0 perut ada. Nah, itu dia. Alhamdulillah ya, ada 05, 06 ya. Nanti kita bikin 0 perut ya. Dikosongkan dulu sebelum nanti ada makan. Kita ada makan insya Allah. Udah yakin tadi dia ngomongin kan ada makan. Nah, jadi jangan pulang dulu ya. Makanya kalau ini apa namanya dengarkan tausiah bagus yang ribut. Ya, jangan ribut Bu. Bu. Bu.
dulu. Ini perhatikan ya. Dulu ada Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis singkat, ini singkat saja hadisnya. Ketika itu beliau menjumpai di sebuah masjid ada dua halakoh. Halakoh itu kumpulan, yang orang duduk melingkar kumpulan. Kumpulan yang pertama isinya orang-orang yang lagi baca Quran dan berdoa. Maka Rasulullah SAW menyatakan doa itu kalau Allah berkenan untuk mengkabulkan maka akan dikabulkan. Tapi kalau Allah berkenan tidak dikabulkan maka doa itu tidak akan dikabulkan. Nah, halakoh yang kedua adalah kumpulan orang-orang yang yata'allamun, adalah orang-orang yang belajar ilmu-ilmu keislaman. Nah, maka Rasulullah SAW berdiam atau ikut kumpul di orang-orang yang berada dalam kondisi mempelajari ilmu, bukan yang baca Quran saja. Nah, ini berarti sudah pasti doa orang-orang yang belajar ilmu-ilmu keislaman. Nah, sekarang apalagi ada tausiahnya, bukan cuma sekedar marhaba, ya. Berarti insya Allah sudah pasti doa-doa kita optimis akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi jangan tinggalkan thalabul ilmi. Makanya saya di mana-mana suka mengamanahkan kalau bapak ibu menggelar majelis yasinan, ya, menggelar majelis misalnya ya akikah seperti ini, marhabaan, itu jangan pernah sekali-kali tinggalkan yang namanya tausiah atau juga bayan atau disebut juga mungkin ceramah. Jangan pernah tinggalkan itu. Kenapa? Karena resep tiket doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mendengarkan tausiah ini. Ya, ini penting. Thalabul ilmi ini penting. Dikabulnya ilmu dari apa? Dikabulnya doa kita dari ilmu ini. Ya, jangan sekali-kali tinggalkan yang namanya menuntut ilmu. Sekepepet-kepepetnya kita, semiskin-miskinnya kita, sesusah-susahnya kita, kalau jadi ahli ilmi atau ahli thalabul ilmi, maka insya Allah tidak akan susah, tidak akan sengsara. Benar, tidak akan sengsara. Kemarin saya nonton di WhatsApp ya, ada yang kirim video. Itu ada pasangan suami istri, ya guru ada yang guru honor, awalnya dari guru honor sih. Lama-lama diangkat jadi PNS. Ternyata punya anak 16. Punya anak 16. Semuanya, hampir semuanya itu sudah hafil Quran. Semuanya hafil Quran. Ya. Itu kenapa dikaruniai banyak anak seperti itu? Berarti dia banyak rizkinya. Ya, kalau orang tiba-tiba punya anak 16 tapi tidak dijamin rizkinya, itu tidak mungkin. Wah, banyak-banyak buat apa? Ustaz? Punya anak banyak-banyak 16 segala macam. Ya, punya satu juga udah repot. Ya tidak begitu. Kalau Allah menghendaki anaknya banyak, mau gimana kita? Pasti rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dijamin. Yakin itu. Saya aja yang punya anak cuma satu, istri ada satu, itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dalam keadaan saya dan istri tidak bisa melihat, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijamin, sehingga saya dan istri sekeluarga dengan anak ini sekarang hadir kami bertiga, lengkap keluarga kami, dan tinggalnya di Borang. Borang ini, apalagi saya tinggalnya, kalau saya sekeluarga tinggalnya di GPI 2. GPI itu Geria Borang. Ya mudah-mudahan indah ya. Mudah-mudahan indah. Amin. Ini semua gimana perjuangan Pak RT-nya lah. Geria Borang ini. Ada yang bilang pas ada gokar nganterin saya gokar ke rumah Pak. Wah ini sih boro-boro indah nih. Geria Borang hancur-hancuran. Ya, gokar yang ngomong bukan saya. Kalau saya sih alhamdulillah saya terima aja. Ya, gokar ini Geria Borang hancur. Wah, Pak Geria Borang indah ini itu. Ada yang bilang Geria Borang imut. Ada yang Geria Borang amit. Ya. Ini perjuangan Pak. Apalagi semalam dikasih hujan. Saya udah bilang, saya waktu pulang dari ada acara lah saya tadi malam diantar Aji juga diantar. Pas pulang itu ada grupan orang-orang lagi ngumpul jamaah musola juga sih. Saya kan aktif di Asyakur, kemudian di Al-Falah saya aktif ya di dalam gitu. Nah, kemudian sekarang tambah di MJ. MJ. Dari mana itu Pak RT dapat MJ itu?
Ya. Hah? Iya, dari mana Pak? Datanya Pak? Oh ya udah berarti benar. Dikira cuma saya aja yang bicara begitu sama Aji ngomong berdua. Ternyata udah nyampe juga Pak RT. Ngomongin juga Pak RT MJ. Wah benar. Mantap Mintol Jannah. Iya sekarang tambah lagi saya di Mintol Jannah. Ini berkah ini. Nah, saya bilang ke kumpulan jamaah Masjid Asyakur yang ngumpul-ngumpul itu, yang lagi duduk-duduk itu di depan salah seorang ini, di depan rumah ya. Saya bilang, ini hawanya kok kayaknya ngelekep banget nih, panas banget nih hawanya. Ini sepertinya mau hujan, saya bilang. Minta jangan Bi, jangan hujan. Jadi manggil saya kan Abi ya, jangan hujan Bi, ya udah biar aja lah. Pokoknya kesian sama yang punya hajat. Ya tapi nggak tahu ya, Abi rasakan ini kayaknya aroma hujan nih walaupun ini panas ini. Wah hujan di mana Bi? Ini bulan ada, ini cerah, ini langit. Nggak tahu lah ya, gimana wallahu alam. Lihat aja nanti. Ternyata pas Abi sampai rumah, hujan langsung. Ya Masya Allah. Semua Pak, ala kulli hal alhamdulillah. Ala kulli hal alhamdulillah. Semuanya harus disyukuri. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Jadi ya Tuhan kami, ini Allah yang mengajarkan kepada kita sebuah kalimat ini. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dalam keadaan batil. Batil itu jelek, tidak enak, kurang mendukung, kurang bersahabat, itu tidak ada. Tidak ada, sebetulnya semua enak. Tinggal kita aja mensyukurinya bagaimana. Walaupun saya tinggal di orang di dalam, ya. Tapi akhirnya alhamdulillah saya bisa keluar ke sini kan, bisa ini menghadiri undangan. Ya, dari Pak RT 05 kita ini ada marhaban dan sebagainya, bisa menghadiri ke sini. Itu susah loh. Wah, motor aja miring-miring bawahnya itu, mujerak-mujeruk, ya ramai pokoknya mah. Belum lagi beceknya. Untung nggak dikasih air pasang. Kalau dikasih air pasang, tambah lagi, tambah digali, tambah mengalir air pasang itu. Ya, alhamdulillah bisa nyampe ke sini. Nah, sekarang bapak-bapak ke sini, tuan-tuan semua datang ke sini, enak jalannya, enak kan? Ada rusak ke sini? Tidak ada rusaknya, enak sudah. Apa yang kurang coba? Pokoknya udah mantap lah di sini nih. Ya, pokoknya sudah jempolan lah di sini, udah mantap, sudah enak. Punya rumah dalam posisi yang jalannya enak. Kemudian rumahnya juga Allah kasih berkah ya, Allah kasih luas. Kemudian juga nanti ada kita syukuran, ada sedekah, hidangan-hidangan dan segala macamnya. Enak sudah. Wah, kurang apa ini? Kurang apa Allah sama kita? Ada yang bisa bicara? Kurang apa Allah sama kita? Ada yang kurang Allah? Pemberian Tuhan ada yang kurang? Tidak ada yang kurang. Cuma kita yang kurang ajar. Kita ini kurang ajar. Suka apa? Tidak bersyukur. Suka tidak bersyukur. Ini kurang ajar kita ini. Repot ini kita jadi manusia ini. Ya, segala kurang. Aduh, kok kurang ini? Aduh, orang lain sudah punya motor, saya masih sepeda. Aduh, orang lain sudah punya mobil, kok saya masih motor. Aduh, orang lain sudah punya rumah, saya kok masih ngontrak. Aduh, orang lain sudah lunas rumahnya, kok saya masih kredit. Terus kurang dan kurang. Makanya kita ini mesti kurang aja. Segala kurang hidup insya Allah. Padahal alhamdulillah kita bersyukur. Nah ini sekarang sudah ada, ini hikmah yang pertama, ini sedekah rumah. Berarti banyak-banyak kita bersyukur ini. Tadi dinyatakan bahwa kita punya cita-cita rumah itu menjadi baiti jannati. Bagaimana sih rumah ini biar bisa jadi surga ini? Surga dunia kita ini yang mantapnya bagaimana? Apakah yang rumahnya luas, perabotannya lux, mewah? Apakah rumahnya tinggal di real estate, atau rumahnya berbentuk seperti villa, apartemen dan sebagainya? Apakah seperti itu? Ternyata tidak demikian, tuan-tuan semua, tidak demikian. Rumah yang enak itu, rumah yang baiti jannati itu yang surga, walaupun rumah itu gubuk, gubuk bambu umpamanya ya. Tapi kalau memang rumah itu menjadi surga, maka rumah itu paling enak. Ada mungkin yang di sini pernah umrah, ada ya? Pak RT, umrah Pak RT, haji. Alhamdulillah sudah bisa mengumrahkan ibu. Sudah bisa mengumrahkan ibu. Alhamdulillah berkah Pak RT. Itu, coba. Mudah-mudahan nanti Pak RT ke bawah. Atau sudah bareng sama ibu? Nunggu Pak. Nunggu panggilan? Haji Pak. Haji, alhamdulillah tuh. Kira panggilan dari Yang Maha Kuasa. Ternyata panggilan haji. Kaget aja saya. Alhamdulillah ya. Maksudnya panggilan dari Yang Maha Kuasa, panggilan haji. Nah.
Panggilan haji alhamdulillah. Tahun berapa? Daftar 2019. Nantinya kira-kira Bisa dengan ini. terpisah. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah cepatkan ya Pak ya. Mudah-mudahan lah. Tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Ya makanya kalau nggak sabar mending umroh dulu. Enak itu. Nah, Bapak dari MJ ada yang sudah haji umroh dari MJ. Ya sudah, insya Allah ada yang sudah. Alhamdulillah. Nah itu berkah. Tahu kan pernah lihat itu, pernah megang makam, kalau saya megang ya, makam Rasulullah SAW pernah? Belum. Ya kalau sudah umrah atau haji sudah ya. Nah itu di dekat Raudhah itu ada makam Nabi. Nah di makam Nabi itulah sebesar itu, di sebelahnya makam Nabi ada makam siapa? Ada makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelahnya lagi ada makam Umar radhiyallahu anhu. Itu satu ini ya, satu pagar. Nah, yang makam Nabi itu khusus makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itulah kamarnya, itulah rumahnya, itulah tempat beliau bercengkrama, kecil besar. Itu ibaratnya RSSSS, nggak tahu berapa S-nya. Rumah sangat sederhana sekali, sangat sempit. Wah, pokoknya susah selonjoran, susah pokoknya segala susah. Ya, kalau di kota mungkin kalau ada di bahasa Sunda itu sisi solokan di pinggir got, susah pokoknya. Itulah rumahnya Rasul. Tapi apa yang beliau nyatakan? Baik di jannati, rumahku adalah surga bagiku. Gimana sih resepnya? Contoh, ini sedikit saja. Contoh, beliau punya istri, punya anak, itu disolehkan dulu. Anaknya disolehkan, istrinya disolehkan. Kalau apa namanya, istri itu disuruh ke pengajian, jangan disuruh belanja ke mall terus. Suruh istri itu ke pengajian, suruh menimba ilmu agama. Dan ke pengajian itu bukan pengajian yang dihuni sama ibu-ibu gosip, ya. Tapi pengajiannya itu pengajian yang betul-betul di apa namanya, disuguhkan ilmu-ilmu yang manfaat. Suruh ke pengajian. Anaknya disekolahkan di pengajian di sekolah-sekolah Islam. Kalaupun paginya di sekolah negeri atau swasta yang lain, sorenya ikut suruh ngaji. Terus di rumah itu ada amalan-amalan, nawiru buyutakum bis salat yaqra'ul Qur'an. Terangilah rumah-rumah kamu dengan salat dan membaca Al-Qur'an, salat sunnah maksudnya. Kalau wajibnya di masjid aja Pak, di MD. Ya, di Miftahul Jannah. Kenapa? Pulang-pulangnya akan bawa rahmah, akan bawa maghfirah, akan bawa barokah kalau sering ke masjid. Coba. Pas masuk masjid melangkahkan kaki kanan. Nah, jangan-jangan sudah ketukar Pak ya. Masuk masjid kaki kiri, nanti pas keluarnya kaki kanan, atau ke WC kaki kanan, keluarnya kiri, atau jangan-jangan loncat dua-duanya Pak. Nah, jangan. Sambil baca doa apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Wah benar ya, banyak yang nggak baca ini. Apa artinya? Ya Allah, hamba mohon kepadamu, bukakan ya Allah, bukakan pintu-pintu. Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah bagiku pintu rahmat. Abwaba rahmatik, pintu rahmat. Jadi nanti pulang ke rumah akan bawa rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Nah itu. Wah, rumah ini makin indah Pak. Pulang misalnya Pak Irfan datang ke sini, pulang-pulang bawa rahmat kasih sayang Allah. Tidak kelihatan memang, tapi rumah itu akan tenang, akan indah, akan nyaman. Auranya itu Pak, auranya kan kebanyakan rumah itu auranya aura-aura mistis, ya? Aura-aura seram, angker. Di rumah ini ada alam gaib. Nah, itu Pak. Kalau orang alim masih di rumahnya nggak ada angker-angkeran, tidak ada itu. Ya, semua setan lihat dari jauh, lari sambil terkentut-kentut. Setan lari terkentut. Nah, itu kalau orang alim masjid. Pas keluar masjid, itu kita melangkahkan kaki apa tadi? Dan membacakan doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Iya, yang lain pada mikir min fadlik. Ya Allah, sungguhnya hamba mohon kepadamu, fadlik itu rizki, karunia besar yang luas. Jadi orang yang masuk masjid itu bakal kaya. Kaya apa? Kaya rizki. Rizkinya macam-macam, bukan hanya fulus. Bayangannya fulus dulu.
nggak sempat duitan semuanya. Nah, sama kayak Abi juga. Abi nggak akan mata duitan. Paling juga hati duitan. Ya, kan kata orang kalau lihat duit semuanya matanya merah semuanya. Ya, pengennya merah-merah. Kalau Abi bebas, mau merah, kuning, hijau. Yang penting cukup segala kebeli, cukup ke Mekah, cukup beli mobil, cukup bisa beli motor, cukup yang paling utama cukup infak. Jangan lupa itu cukup infak. Orang beli kebutuhan pribadi aja infak lupa, ya. Nah, itu yang paling penting. Ya, bayangkan ke masjid itu begitulah indah, ya. Dapat rahmat, dapat rezeki. Kalau yakin sama ucapan saya yang mengutip ucapan Rasulullah SAW ini, insya Allah pada cukup semua hidupnya, insya Allah. Kalau jadi ahli masjid, pulang ke rumah enak. Nah, itu yang urusan rumah. Yang kedua urusannya adalah urusan akikah ini. Tadi dibacakan hadisnya bahwa kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Nah, itu. Jadi ketika anak manusia lahir, tadi namanya Sera apa? Arsy. Coba lagi? Al-Zera Humaira. Nah, itu mantap. Arsy apa nih? Arsy itu arash, singgasana Allah, ya, singgasana Allah atau arash, ya. Jangan dibayangkan singgasananya kayak kerajaan apa, jangan, nggak usah. Ya, nggak akan ke otakan, nggak akan kenaikan, nanti jadi gila alias gelau. Jangan dibayang-bayang. Allah itu Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa, Allah itu duduk di atas aras atau berkuasa di atas aras. Kayak gimana ya Allah? Jangan dibayang-bayang. Ya, Allah itu pokoknya mah hebat, jangan macam-macam. Ya. Nah, itu Arsy Al-Zera lewat, nggak tahu saya. Ya, mungkin dari di mana itu? Di Google apa di mana? Di Yusuf. Ya, main di situ lah. Ya. Tapi Humairahnya adalah pipi yang kemerah-merahan. Nah, mudah-mudahan seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah itu wanita ilmuwan. Sayyidah Aisyah itu wanita ilmuwan. Ilmunya banyak. Ya. Ilmu hafalan Quran, hadisnya semua, ilmu-ilmu agama yang lain banyak pokoknya. Nah, jadi mudah-mudahan anak itu cerdas seperti Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, kalau itu kan harapan yang paling penting. Nah, dari mulai dalam kandungan ya Pak ya, teman-teman sekalian, dari dalam kandungan itu kalau pengen anaknya Islami, pengen solehah, itu kan ada amalan, misalnya diantaranya ya baca surah Yusuf, baca surah Maryam, atau juga dalam 9 bulan itu 9 kali khatam. Wah, sekali aja repot Ustaz, apalagi bagaimana mau 9 kali khatam? Ya nggak niat sih. Nah, itu usahakan itu 9 kali khatamnya. Nah, kemudian pas lahir itu didendangkan yang enak-enak, lagunya itu yang Islami. Pas begitu baru lahir kan diadzankan supaya nanti anaknya kenal azan dari kecil Pak, supaya ingat sholat, supaya anak bisa membedakan mana suara azan, mana gongongan anjing. Beda Pak, tuan-tuan sekalian. Sekarang banyak orang yang salah gini, banyak orang gelo. Yang namanya azan disandingkan dengan suara anjing, ya, dibedain. Nggak pada ngebedakan sekarang pejabat kita, mana suara azan, mana suara anjing, nggak bisa bedakan sekarang ini. Ya, sudah repot pejabat kita ini sekarang, udah akut penyakitnya. Ya, harus ganti itulah intinya. Ya, nah, jadi yang paling penting begitu, dikenalkan pas baru lahir, Allahu Akbar, diazanin dulu Pak. Jadi supaya ketika anak ini dengar azan, dia langsung ingat, oh saya harus sholat ke masjid, harus sholat, saya harus menunaikan ibadah sholat. Kalau wanita di rumah harus sholat gitu. Ya, nah jadi dari kecilnya azan gitu diperdengarkan. Lagi nimang-nimang anak Pak, sholawatan, ya minimal, atau baca Al-Quran. Lagi nimang-nimang anak, jangan macam-macam yang dilakukannya. Di sini ada organ tunggal Pak. Tapi yang nyanyi ada organ juga?
Hah? Kalau ada organ tunggal saya mau nyanyi. Hah? Ada nggak? Ada. Ada organ tunggal? Ada. Coba bunyi. Hah? Pakai HP. Oh pakai HP. Ya oke lah. Nah, saya kira tadi, ini ada nikahan apa ini? Kok pada ini ada nyanyinya segala, jangan ada elektron. Masya Allah. Ya pakai HP ya. Nanti kalau perlu elektron boleh hubungi Abi Hilman juga. Kita berdayakan ini pemain tunanetra. Karena Abi Hilman ini lagi mengelola TPA, Taman Pendidikan Al-Quran khusus tunanetra. Selain mencetak hafil-hafilah, juga mencetak keterampilan-keterampilan yang lainnya. Mohon doa dari jamaah sekalian. Saya berlokasi di Jalan Tulang Bawang, Perumna Sako, gitu ya. Mohon doa dan dukungannya bagi mengelola 11 orang santri tunanetra, ya khusus tunanetra. Ya. Nah jadi datangnya beda-beda tempat. Ada yang jauh dari misalnya dari Mariana, ada yang dari Pelaju, ada yang dari Jakabaring. Ya. Tidak diam di Jalan Tulang Bawang itu tidak. Tapi ibu-ibunya semangat, pengen anaknya bisa baca Al-Quran walaupun tidak bisa melihat. Makanya tunanetra yang bisa ngaji Al-Quran, insya Allah akan bisa baca Quran walaupun dalam keadaan mati lampu. Walaupun mati lampu, ini buku nih, saya pegang buku, saya bisa baca mau lampu nyala, mau siang, mau malam, saya bisa baca. Ini dengan izin Allah. Nah, disinilah memang masing-masing orang punya kelebihan. Bapak Ibu juga semua punya kelebihan. Nah, kembali lagi pada bimbing anak tadi. Jangan macam-macam mengeluarkan kata-kata, apalagi nyanyikan anak kalau lagi tidur. Jangan macam-macam, ya. Jangan sampai kalau menyanyikan anak itu hal-hal yang buruk. Dulu pernah ada cerita, ada Ustadz Tengkul Zulkarnain almarhum. Beliau pernah cerita begini. Waktu saya ke Pakistan katanya, di bawah sebuah pohon ada bapak-bapak. Dia itu kalau nyanyikan anaknya, mau menidurkan anaknya itu kata-katanya luar biasa tinggi. Nah, dengarkan ini kata-katanya. Begini kata-katanya. Ini buat pelajaran untuk kita semua. Perhatikan. Dengar perhatikan. Kalau bahasa Pakistannya begini. Dunia nau kadaya, akhirat kandayona. Gimana suara saya males deh. Males ya? Oh, lumayan daripada nggak ada ya. Lumayan. Dunia nau kadaya, akhirat kandayona. Dunia nau kadaya, jahannam kandayona. Diceritakan sama Arab ini berterjemah. Apa itu artinya? Katanya begini. Nah, anakku sayang, katanya, biarlah kita menangis di dunia, nah, asal jangan nangis di akhirat, nah. Biarlah kita banyak menangis di dunia, nah, asal jangan menangis di neraka jahanam, nah, katanya begitu. Itu lagu yang begitu sederhana, tapi itu adalah jeritan hati. Gak apa-apa dalam keadaan miskin. Bapak itu lagi di bawah pohon, bapak itu pakai sarung. Mungkin sarungnya lebih bagus kain lap di rumah kita ya daripada sarungnya itu. Tapi bapak itu saking sengsaranya menyanyikan lagu seperti itu. Jadi dunia ini jangan sampai melenakan kita lah, intinya begitu. Ya, itu orang Pakistan. Ya, orang Pakistan begitu. Ada lagi cara orang Melayu itu kalau menidurkan anak begini. Asamlah kana asam gelunggung, ketika asam siriang-riang, menangis badan di pintu kubur. Aduhai nak sayang, teringat diri tidak
Ya, jangan sampai anak ninggalkan sholat. Gitu. Anak orang Melayu sekarang beda-beda ninggalkan anak. Aku tak mau dikalam, aku dimadu. Pulangkan saja. Anak nyanyi. Ada ahnya itu yang kacau itu. Ya. Kata ini pesantrenku lagi di Medan katanya. Itu menirukan anak lebih parah. Mangatim. Kalau bahasa minum kamput. Kamput. Mabok. Astagfirullahaladzim ya Allah, bahaya Pak. Ya Allah, diberikan anak yang macam-macam. Mau nyuruh orang ini anak mabok atau gimana gitu. Masih ada minuman kayak gitu Pak. Hah? Aduh ya Allah. Nah, ini harus benar-benar Pak, diberikan anak itu harus dengan cara yang baik. Ya. Makanya supaya anak diakui sebagai umat Rasul bersalawat, di antara salawatan karya ulama itu adalah misalnya Salatullah salamullah semua ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Terus Pak, terus. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Nah, kan seger Pak kalau nyanyi disalawatkan sambil nimang-nimang anak. Ya. Enak itu. Kalau orang Jawa Pak, beda lagi orang Jawa. Kalau dulu ngasuh anak sambil nimang-nimang. Ada orang Jawa? Pak RT orang Jawa Pak. Banyak. Jawa ya. Iya. Wah. Orang Jawa Pak. Bebas. Di Jawa ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Kata lela ono lampu orang duwe senting. Waduh, enak Pak. Ojo siro gawe susah karo sing momong. Aduh, enak banget kalau dengarnya itu Pak. Ada nasihatnya di situ. Ya, berbakti sama orang tua. Datang orang Jawa sekarang nyanyinya anak kete irang kekere wis tua kok meteng wae. Nah, rusak. Orang tua anak kecil udah diajari ketek meteng. Kan kacau itu Pak. Iya, aduh ya Allah. Orang makanya banyak orang tuh kayak ketek kelakuannya, sudah besar itu nggak mau sholat, ketek itu. Ya, suka begadang sampai malam tuh Pak, nongkrong gitu kan. Wah, ketek itu. Ya, sambil ini sambil main gap. Wah, bukan nggak boleh main gapnya, jangan salah nanti. Wah, Bilman larang main gap. Bukan. Boleh, tapi jangan lupa sholat, jangan sampai begadang semalam suntuk. Masa begadang main gap sambil merokok, sambil kopi kuat? Tahajud gak kuat, astagfirullah. Begitu lemahnya Anda. Pas lagi susah minta sama Tuhan, mintakan Nabi, doakan sama Tuhan saya begini begitu. Bagaimana mau dikabul Tuhan? Sholat tahajud aja susah, begadang kuat, nonton Persib bola kuat. Ya, nonton Sriwijaya FC kuat. Tapi pas giliran tahajud tidak kuat. Apa yang di luar negeri yang suka malam-malam itu
jam 2, jam 3 suka bangun itu, misalnya apa? Arsenal, Liverpool apa dah? Dempul kesini. Wah, ya kuat kita, tahajud nggak kuat. Coba, bagaimana mau beres? Maka dari kecil tanamkan itu Pak, Bu, tuan-tuan semua, tanamkan bagaimana kita beribadah kepada Allah dari kecil, dari segi ngomong aja. Kalau orang Aceh lebih ekstrim lagi. Kalau orang Aceh, begini orang Aceh. La ilaha illallah kabeh musuh Islam. La ilaha illallah kabeh musuh Islam. La ilaha illallah kabeh musuh Islam. La ilaha illallah hei kabeh musuh Islam. Makin lama makin cepat, anaknya nggak bisa tidur. Gitu, kafir musuh Islam maksudnya begitu. Ya, itu ditanamkan dari kecil. Makanya orang Aceh selemah-lemahnya iman, saya biarpun tak sholat, tapi kalau kau hina agama saya, tak rencong saya akan tusuk sama rencong, kutikam kau pakai rencong. Nah, apa ada dikata? Ya, macam-macam kau. Jangan hina agama Islam, agama saya. Walaupun saya tak sholat. Nah, itu orang kalau fanatik sama agama begitu. Dan emang kita disuruh untuk fanatik sama agama. Kita ini ajaran yang benar cuma Islam. Kalau urusan agama lain bagaimana? Terserah urusan mereka. Kita ini bicara sama Islam, jangan campur-campur. Sekarang ini orang bicara Islam, jangan campur-campur. Banyaknya sekarang ini Islam dicampur dengan agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nanti dia akan repot nanti kalau di PBB. Agamanya banyak. Kalau di dunia agama dikumpulkan semua 250-an agama itu habis sama salam-salam kayak begitu. Sambutannya kapan? Ya. Jangan macam-macam. Jangan dicampur-campur. Agama Islam ngaji Quran dicampur dengan budaya kejawen aja nggak boleh, dengan budaya Jawa nggak boleh. Ngaji kan yang enak kan, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau diimami sama imam yang seperti itu khusyuk tidak Pak? Khusyuk kan? Ya, enak kita diimamin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khusyuk kan? Khusyuk. Tapi coba kalau diimami sama orang, kan rencananya mau ada penampilan musabaqah tilawatil Quran dengan gaya masing-masing daerah. Maka yang imam atau yang ngaji dari Sulawesi akan menyanyikan lagu dengan gaya angin mameri, tapi ayat Quran. Nah, kan gini, angin mameri ku pasang, kan gitu kan lagunya, angin mameri. Alam nashrah laka sadrak, Allah wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Coba, kan rusak kalau kayak gitu. Khusyuk tidak? Yang ada maka tawa. Apalagi pas Al-Fatihah dari Jawa Barat akan menyanyikan lagu dengan Manuk Dadali. Iya karena abudu wa iya karena. Senang toh Pak? Gak benar. Atau dengan gaya sinden. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Rusak. Coba rusak. Imam dengan gaya Padang akan kita tampilkan, sedangkan imam dengan gaya Minangkabau. Dia bilang Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rahman Rahim dia bilang. Nanti idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Ini kelak ke darat, kapan ke lautnya orang ini? Mau ke darat ya. Jangan Pak, jangan begitu. Ya. Nggak akan khusyuk kalau kayak begitu. Ya. Jangankan jangankan diimami oleh orang yang berubah lagu segala macam. Yang tajwidnya sudah parah juga. Maaf ya, misalnya
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu juga udah kacau itu juga. Hati udah sekolah tuh. Hati juga udah susah. Coba pas wailul maghdubi alaihim waladdallin. Dia ngegenjot-genjot. Sholatnya ngegenjot. Aduh, jangan-jangan udah dolin terus dia laju kan orang sini. Jangan-jangan laju dia. Maju ke alam kubur. Bahaya. Kasihan loh. Kalau subuh-subuh azan, Pak. Aduh, kasihan. Mau kemana itu anak mudanya? Ya. Coba, dia harus benar-benar, Pak. Ya, harus benar-benar kita ini dalam membacakan, melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai sembarangan. Sebenarnya agak dipercepat dikit nak hujan. Nak makan. Ngomong meja alam maaf. Enggak apa-apa kamu. Lagi video. Kan rusak Pak kalau kayak gitu. Jadi anak kita Pak, saya bercerita yang seperti ini nih, supaya betul-betul anak kita ini dididik secara Islam yang benar. Bila perlu pesantrenkan. Sekarang zaman ini udah kacau. Lingkungan anak-anak kita sekitar ini kacau. Saya aja ngurusin anak bujang satu ini kacau. Ya, apalagi bapak-bapak mungkin yang lebih dari satu anaknya, lebih rusak lagi. Itu amanah Pak. Kita mesti paham begini maksud saya. Kalau nanti di akhirat, mungkin istri kita tanggung jawab dengan dosanya, anak kita tanggung jawab dengan dosanya. Lah kita sebagai orang kepala rumah tangga itu harus bertanggung jawab dengan dosa kita sendiri, dosa anak, dosa istri kita semua Pak yang tanggung jawab. Bagaimana nggak berat? Makanya saya agak suka tegas, suka marah-marah sama anak istri saya. Kenapa? Karena ketakutan, stres kalau mikir bahwa kita ini bakal diminta pertanggungjawaban. Sudah diminta pada pemerintah, di akhirat susah. Saya tidak mau seperti itu. Nah, makanya saya mengamanahkan kepada diri saya dan juga jamaah sekalian. Ayo kita perbaiki keluarga masing-masing. Ya. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayo kita jaga Pak. Neraka itu panas Pak, ngeri. Kita merasakan panas di dunia aja udah repot. Malah kita ngomong ini jangan-jangan neraka bocor apa ya? Nah, enggak gitu, jangan. Ya. Nah, maka dengan hikmahnya akikah ini, hikmahnya tasyakuran ini, hikmahnya juga kita kirim-kirim doa untuk arwah-arwah yang sudah sudah mendahului kita tentunya. Kita makin ingat sama yang namanya mati, makin ingat persiapan bahwa kita harus berkumpul di hadapan Allah, harus berkumpul di surganya Allah dalam keadaan bahagia, jangan berkumpul di neraka. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita maksudkan. Baik, barusan ada bisikan, tapi bukan bisikan dari alam gaib, ya, bahwa harus dipercepat. Nah, maka kita akan sama-sama tutup tausiah kali ini. Ini bisikan yang mengandung aura-aura lapar. Tahu kan juga? Ya, pasti semuanya bisikin tamunya membludak ya, alhamdulillah. Ya, bagi tamu yang mungkin baru datang, iklan dulu sebelum doa. Doanya siapa? Langsung. Sebelum doa iklan dulu, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel Abi Hilman. Ketik aja Abi Hilman ini keluar. Ya, keluar penampakannya nanti. Ya, kemudian juga Abi Hilman ini adalah seorang pengajar di TPA IT. TPA IT itu adalah Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa Tunanetra di Tulang Bawang, Jalan Tulang Bawang Sako, jangan nyasar ke Lampung. Ya, Sako, Sako. Ya, itu di ada 11 santri, salah satunya ada yatim tunanetra galau. Tahu? Tunanetra galau. Ya, pakai kau. Nah, pokoknya jangan lupa tunanetra semua yang semangat belajar Al-Quran dari daerah yang jauh-jauh. Dan istri saya itu ada Umi Farida ngajar di SLB PRPCN di jalan sosial yang tunanetra galau juga.
Nah, terus juga itu guru-guru sekolah langsung bisa. Sekolah langsung bisa. Sekolah luar biasa, ya, SLB. Sekolah langsung bisa. Nah, bantuin saya juga di TPA. Nah, ya, kalau saya biasalah saya di TPA ya Simatupang lah, siang malam tunggu panggilan. Ya, untuk tausiah dan segala macamnya. Itulah khutbah juga. Terima kasih. Itu sekedar iklan. Bagi yang ingin langsung chatting dengan saya, chatting. Yang ingin nge-WhatsApp saya boleh di 0819 300 3002. Nah, kau 0819 300 3002. 3000-nya nolnya 3 ya. 300 3002. Nomor cantik itu. Nah, harusnya 300 03. Ingat peninggalan pemilu yang lalu. Nah, dulu ya. Ya pokoknya 300 3002 itu 0819. Nah, silakan itu. Nomornya 3 ya, 3000-nya. Nanti kalau muncul gambar berarti benar itu WhatsApp-nya. Dan gambarnya gambar saya, bukan gambar orang lain. Ya. Terima kasih. Mari kita tutup sama-sama dengan berdoa. Saya mohon suasananya yang lebih nikmat lagi ya. Mumpung lagi lapar, ya harus lebih bersyukurnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah nas'aluka al-ijabah bi barakatillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'i anta ghafuna jami'a ma da'a lillahi da'i. Semua sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikthir wa ghali anta misbah as-suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam Allahumma ighfir warham lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbana, ya Mujibus Sa'ilin, lagi-lagi Engkau saksikan kami, ya Allah, yang berhimpun berkhidmat di hadapan Engkau seraya memuji keagungan dan kebesaran-Mu, ya Allah. Kami semua duduk di sini lagi-lagi mengemis kepada Engkau, ya Allah. Sungguh kami sebetulnya sudah sangat malu, ya Allah, kepada Engkau. Di saat Engkau memerintahkan kami untuk ibadah, ya Allah, namun kami seringkali melalaikannya, ya Rabbana. Tapi ketika kami punya kebutuhan, maka kami tergopoh-gopoh menghadap Engkau, ya Allah, mengemis meminta-minta kepada Engkau, mohon-mohon kepada Engkau, ya Allah. Ampuni dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Sudah belasan tahun, puluhan tahun kami hidup hanya dosa dan dosa saja yang kami tumpuk, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah, yang banyak kehinaan ini, ya Allah. Ya Allah, ilahana, ya Rabbana, yang Mujibus Sa'ilin, ampuni sebusuk apapun di diri kami ini, ya Allah. Kami yakin bila Engkau tidak menutupi aib kami, maka ribuan orang beramai-ramai akan meludahi kami, ya Allah, akan buka aib kami, ya Allah. Karena sekarang ini memang kami sudah ketahui betul-betul musim orang tebar-tebar aib sana sini, ya Allah. Hobi membuka aib-aib orang, sedangkan kami jarang sekali membuka atau juga meneliti aib sendiri, merenungkan dosa-dosa sendiri, jarang, ya Allah. Kami terlalu sibuk mengorek-ngorek kejelekan, kecacatan, kecelakaan orang lain, ya Allah. Padahal diri kami pun buruk, ya Allah. Diri kami pun hina, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Sebelum kami berdoa lebih lanjut, tolong, ya Allah, ampuni kami, ya Allah, agar dosa-dosa kami bersih dan tidak menghalangi terkabulnya doa kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni, rahmati, berkahi juga kedua orang tua kami, para alim ulama kami, bapak ibu guru kami, bapak ibu dosen kami, dan juga para pemimpin-pemimpin kami. Sesungguhnya kami sayang pada para pemimpin kami, ya Allah. Kami sayang. Surahilah hidayah dan taufikmu kepada mereka semua, ya Allah, yang belum terkena hidayah taufikmu, ya Allah, yang masih mengecilkan Islam, ya Allah, rubahlah mereka menjadi membesarkan Islam, ya Allah. Yang belum taat pada Engkau, tolonglah, ya Allah, taatkan mereka semua pada Engkau, ya Allah. Tetangga kami pun juga demikian, ya Allah, yang belum terkena hidayah taufikmu, yang belum Kau curahi perkara maghfirah, tolong curahkan, ya Allah. Tolong, ya Allah, curahkan, ya Allah, karena itu adalah sumber kemudahan. Bila Engkau tidak mencurahkan itu, maka kami akan tergolong orang-orang yang merugi, ya Allah. Ya Allah, sakinah mawaddah warahmah ke rumah tangga kami. Sungguh kami lemah, ya Allah, dalam membimbing anak istri kami. Kami lemah mungkin dalam menasihati pasangan kami, ya Allah. Dalam membimbing anak kami, menasihati anak kami, memerintah anak kami lemah, ya Allah. Maka kami mohon bimbingan Engkau, ya Qawi, ya Matin. Tolong, wahai Rabb yang Maha memberikan kekuatan, tolong kuatkanlah kami dalam membimbing anak istri kami, anak pasangan kami, ya Allah. Tolong, ya Rabbana, tolong kami, jangan Kau biarkan kami di tengah kondisi yang sudah carut marut rusak begini, ya Allah. Semoga anak kami tidak ikut rusak, ya Allah, tidak sesat. Mungkin ketika kami sekarang berkumpul, kami bisa pantau anak kami. Namun ketika kami menyaksikan anak kami di luar, kami tak tahu apa yang mereka lakukan di luar, ya Allah. Maka tolong, ya Allah, bimbinglah anak kami, bimbinglah istri kami, bimbinglah suami-suami, para bunda semua, ya Allah. Bimbing kami semua, ya Allah. Kalau kami masuk ke pengajian, maka seluruh anggota keluarga kami pun juga harus masuk pengajian, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kalau kami ke musala, ke masjid, maka anggota keluarga kami juga harus masuk masjid, ya Allah, musala.
Ya Allah, salihin dan salihkan anggota keluarga kami seluruhnya, zuriyah kami, pasangan kami, ya Allah. Wabil khusus Bapak Irfan sekeluarga, ya Allah. Terutama kepada putrinya tercinta, salihkan putrinya Arsy, Azera, Umaira, salihkan ya Allah. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Dan juga ya Allah, rumah ini ya Allah jadikan salah satu rumah yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan rumah yang di dalamnya lebih banyak mengingat Engkau daripada dunia ini ya Allah. Jadikan rumah yang nanti di akhirat dapat menjadi saksi yang sekarang bisu, nanti akan bisa bicara, akan mengatakan bahwa penghuni rumah ini layak menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Penghuni rumah ini adalah kekasih-kasih-Mu ya Allah. Tolong ya Allah, perkenankan permohonan kami ini. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Semoga kedatangan kami menurunkan keberkahan ya Allah, menurunkan rahmah maghfirah di rumah ini, sehingga apa yang buruk dari rumah ini nanti akan seiring dengan pulangnya kami akan kami tendang sejauh-jauhnya dari rumah ini dan juga dari kami semua ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sertakanlah berkah-Mu di bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan yang paling indah ya Allah. Bukan bulan Ramadan yang penuh dengan kekangan ya Allah. Bulan Ramadan yang paling indah, yang paling meriah yang kami rasakan, yang bawa berkah rahmah maghfirah-Mu ya Allah. Kami mohon ya Rabbana, kami sudah lelah dengan musibah-musibah ini ya Allah. Angkatlah musibah ini ya Rabb. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal zalazila wal nihan wa su'al fitan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha Indonesia khassa, khususan di Palembang khassa, wa min buldan muslimina amma ya Rabbal alamin, innaka ala kulli syai'in qadir. Dan kami mohon puncak kenikmatan ya Allah, yaitu Allahumma inna nas'aluka warzuqna lazatan nadhara liwajhikal karim. Ya Allah, sungguhnya hamba mohon kepadamu, mohon rezeki kepadamu, rezekikan agar kami dapat menatap wajah-Mu yang maha mulia ya Allah. Kalau khusus untuk hamba tak apa hamba tidak melihat di dunia ini ya Allah. Istri hamba tak apa tidak melihat di dunia ini ya Allah, asalkan dapat menatap wajah-Mu yang indah ya Allah, berkumpul dengan jamaah Masjid Miftahul Jannah di hadapan Engkau ya Allah, dapat menatap wajah-Mu yang mulia ya Allah. Itulah yang hamba harapkan, berkumpul kami semua di sana ya Allah dalam keadaan bahagia ya Allah. Tolong kami ya Allah, kuatkan kedekatan kami kepada Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar qahar jabbar sattar usra ya rabbal alamin. Yang punya banyak kesulitan tolong mudahkan ya Allah, yang sedang sakit tolong sehatkan ya Allah. Istajib doana ya Allah ya rabbana mujibus sa'ilin. Sallallahu ala rasulillah Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kurang lebih mohon banyak-banyak dimaafkan. Abi Hilman mohon pamit, mohon undur diri, dan juga semoga apa yang kita mohonkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada salah-salah kata tentunya sekali lagi mohon banyak-banyak dimaafkan. Mohon sekali lagi dimaafkan. Kalau Abi Hilman wafat lebih dulu, tolong diridhokan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abi Hilman, Ustadz Ardiansyah Kurniawan.